wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu ya. Naon salah sabiosna bisa ngiceu. Alhamdulillah ya. Sholawat sinareng salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 3 Jelgong, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Jelgong, pokoknya semua warga termasuk murid termasuk Bapak semuanya, saya sangat bahagia bisa berada di sini gitu. Hari ini hari apa Bu? Senin ya? Senin. Pingin lihat upacara sebenarnya aslinya. Tapi saya WA Bu, saya pesannya jam sekian. Ternyata Bu meral jam nanti. Tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf ya Bapak Ibu. Iya. Iya Ibu. Dimakan Bapak Ibu? Dimakan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ada apa sih kita kesini? Naon sih kadieu? Aduh, ngari reweuh bae gitu. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama, saya punya amanah yang harus saya laksanakan. Kalau tidak berarti saya sama saja dengan makan gaji buta gitu. Karena tugas saya kan pengawas pendamping. Jadi tugasnya bukan hanya mendampingi sekolah dari jarak jauh saja. Yang namanya pendamping juga harus tahu aslinya seperti apa sih sekolah ini gitu. Terus saya komunikasi jangan hanya saya dengan Ibu Mantri saja yang romantisnya itu. Dengan Bapak Ibu juga kan harusnya kita bikin romantis ya. Jadi saya ingin kita memajukan sekolah ini enak gitu. Jangan sampai lihat masih gak mau gitu. Enggak, kita sama ya. Kita sama diberi amanah untuk memajukan SD Negeri 3 Jelgong. Cuma dengan tempat yang berbeda gitu. Bapak Ibu di sini garda terdepan yang memajukan dengan manajernya Ibu Mantri gitu ya. Terus saya pun harus gitu mendampingi Bapak Ibu memajukan ini. Jadi akhirnya tim ini bisa berjalan dengan baik gitu. Kan harus ulang aing-aingnya Bu Mantri ari tim kan tim itu singkatan Bapak Ibu. T-nya together. E-nya everything. A-nya naon Bu? Achieve. M-nya more. Together, everything, achieve more. Ketika kita bersama-sama, segala sesuatu akan diraih dengan lebih besar, dengan lebih banyak. Itu. Lain halnya kita misalkan kita merasa paling pintar sendiri, maju sorangan, capek sorangan, amuk-amukan sorangan, mau benar. Lebih baik kita, yuk, ini bisanya di sini, bisanya di sini, bisanya di sini, yuk kita betul. Kan kita harus berkolaborasi, gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini, sebenarnya saya ingin mendengarkan curhatan Bapak Ibu, tapi nanti di akhir aja ya. Untuk curhat-curhat dongnya. Ya, bukan pertama atau yang keberapa Bu? Yang kedua, yang ketiga itulah. Pertama maka sudah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk rileks sejenak. Pulpennya simpen dulu. Kita tenangkan pikiran kita. Ya Bapak izin Bapak. Ya, rileks duduknya rileks aja. Bagaimana Bapak Ibu enaknya duduk, enjoy. Puntennya mari kita pejamkan dulu mata. Langsung tapinya ya. Kita kan kalau istilah orang buka heula. Kita kalau istilahnya kalau sholat kita kan harus khusyuk ya. Terus kalau dalam istilah para motivator kita bermeditasi gitu.
Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan mindfulness, kesadaran penuh. Untuk apa? Supaya emosi kita berjalan dengan baik. Ya, yuk. Iya, kalau di grup penggerak suka ya, ini dalam materi PSE. Ya, jadi kita dilatih seperti itu, Bu Mantri. Kalau ini sudah biasa kita lakukan, kita enak menghadapi situasi apapun, kita akhirnya enjoy aja. Kan life is never flat. Hidup itu takkan selamanya datar. Seperti daerah Cidolog, Cilegon, nanjak, turun, bulak, belok, enggak datar. Betul. Jadi life is never flat gitu. Hidup ada ya seperti itulah berkelok-keloknya. Barusan juga saya sempat kaget di jalan ketika belokan itu dipaling orang yang lewat. Orang. Dari jauh udah rada heran kan? Iya. Orang kelihatan nih, eta orang itu ente gancang di lompat nanti gitu. Menikmati perjalanan itu. Nah, orang gue. Tapi ternyata kita sambil bacaannya astagfirullahaladzim. Tapi enggak kalayak, abis siana kalayak gitu. Itu aduh mun kalayak kumaha gitu, kesian mulut. Nah, itu pikiran negatifnya, tapi kita tenang aja. Jadi dalam situasi apapun kita akan merasa relax, kita akan merasa enjoy. Silakan Bapak Ibu lakukan di rumah. Boleh curhat sedikit Ibu Manti semuanya? Boleh ya? Tadi pagi saya biasalah sebagai emak-emak, kita harus nyiapin makan buat anak-anak tuh, kali bapak-bapak masuk itu apa namanya. Terus susuhun masukin karena mesin. Nah, masaknya yang enteng aja, goreng endong gitu ya. Terus ingat tadi malam saya tuh udah nyuci tapi belum dijemur. Lagi ngelek itunya itu gini ini ngelek. Ini udah mama. Pas popoe. Pas popoe ternyata ada drama yang sangat luar biasa. Gandeng di jero teh buka parse ya. Teu sapira sina mandi itu panggala mandi mun gitulah sampai ka dong. Yo wow rocker. Nu hiji eueuh wow. Tapi kalau saya masuk, saya pasti akan terpancing. Bukan imlak campen, mulih ngolotot, benernya gitu. Nah teh drill, mantep biarkan mereka mengeluarkan sampah emosi yang mereka miliki. Dan kalau sampahnya udah kosong, mereka akan tenang kembali. Akhirnya serasa jadi musik yang indah menemani saya popoe ketika yang bergerowok. Jadi dipanjangkan gitu. Jadi akhirnya itu jadi musik yang indah yang menemani pekerjaan saya. Abaikan tetangga mungkin yang mendengar bergerowokan suara anak saya. Abaikan kata saya, biarin aja, enjoy. Dan akhirnya ternyata saya masuk ke rumah. Yang satu sudah makan bersama goreng endong, yang satu sudah di kamar mandi. Saya nggak nanya tadi pulang tidak. Karena kalau saya nanya bakal ramai, bakal panjang. Akhirnya maka ger lain lucu ger. Tapi it's okay. Akhirnya saya ngomong apa gitu tadi lupa. Oh iya ngomong. Jadi dia tuh jadi merasa enak. Oh iya hidung saya teh. Jadi dia bilang ger tuh mungkin ada merasa bersalah dari pas saya kan. Tapi saya tidak menghakimi dia. Itu enggak. Tapi ya udah dia sampai ngomong udah siap mah. Dia jadi biasa lagi kan. Oke, biasa bagi angpau, bagi-bagi cerek, biasa bang emok mak itu. Bagi-bagi rezeki, jangan mereka berang, sok, baris. Berangkat ke sekolah masing-masingnya seperti drama setiap pagi kayaknya seperti itu. Dan kadang ceritanya selalu berubah, asal jadi nyanyi panggung sandiwara ini ya. Jadi selalu berubah setiap hari, tapi ketika kita bahagia dengan diri kita, ada sesuatu alam semesta itu akan bahagia gitu. Jadi nggak ada istilah ribet ngeluh enggak. Jadi akhirnya alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau anugerahkan kepada hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Paling ngomongnya doa kan akhirnya. Jadi aduh ya Allah. Jadi saya tidak ngomong kayak ya Allah kunaon budak tengah rasa diatur. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Takutnya jadi benar budak saya diatur. Akhirnya ya Allah, terima kasih Engkau anugerahkan pada hamba anak-anak yang soleh dan solehah. Ini kebuktian Ibu, Bapak. Malam kemarin adik saya sakit.
takut banget. Hari Bu dia ke Sabtu ya, ini hari Sabtu ya kegiatan. Nah pas malam minggu, saya kan anak yang pertama mah kuliah, anak yang kedua kan SMA kelas 11, tapi dia akan aktif teater, aktif yang kayak gitu. Nah dia tuh udah sholat jamaah di masjid karena saya mengajak anak saya harus ke masjid semuanya, maghrib isya. Nah pas udah maghrib dia salam, mah teteh ayah acara anak teater, nah sama coach anu ulah ditingkeling awewe kata saya gitu, karena dia sering pulang malam. Tapi kan siulnya kaum remaja tuh kan pergaulan. Udah dia pamit salam ke yang jamaah sana, dia duluan, dia pergi berangkat jam 11 jam. Waduh saya nggak bisa tidur. Keur mandi dia ngopi 2 gelas Bu, Sabtu. Jadi tertuduh kan di gor tapi ngopi teh 2 gelas saparang harita teh. Jadi pituduh teh leungit. Aduh ini jam 11 lebih can aya kene aja ngedit. Bagi nunggu anak. Oleh hati anak kan deg-degan. Itu aja ya seorang ibu. Tapi akhirnya saya tenang. Saya minta ya Allah lindungi anak saya ketika saya tidak bisa mendampingi dia secara langsung. Ketika saya tidak bisa melindungi dia secara langsung. Karena saya yakin engkau sebaik-baik pelindung. Akhirnya saya diberikan ketenangan tuh waktu itu. Saya WA di mana kene gitu. Dia hanya ngirimin foto track, dia tanya apa gitu. Tapi saya kan nggak percaya 100% sebelum emang itu benar. Tapi dia bilang, "Mah ningok WA gitu." Oke lah, lalu saya bingung ikut nonton lagi karena dia sedang acara waktu itu. Jam 12 can aduh abimu. Kumaha ieu budak, bagaimana anak gadis kan, saya khawatir sekali. Nah, tepat jam 12 lewat 7 menit, yang ngetok pintu mama gitu. Terus saya buka. Saya nggak menghakimi dia capek, takutnya jadi emosi meledak-ledak, akhirnya saya udah duduk, saya rebahan, mama terek sare ya, cuma gitu aja. Kunaon mikiran teteh apa mah, ya campur aduk lah salah satunya nya, gitu aja kan dia ngomong sendiri. Saya nggak nanya kumaha kegiatannya. Dia malah ngomong duluan, ibu, bapak. Mah, tadi teteh dan teman-teman dan coach itu habis deep talk gitu. Terus saya mama tahu nggak deep talk itu apa? Nah hati mana ngapain bodoh. Tapi nggak saya ungkapkan. Nah gitu kan ya deep itu kan dalam, talk itu berbicara, jadi berbicara dari hati ke hati lebih dalam. Nah hati aing gak gitu. Cuma nggak aku sebutin seperti itu. Terus kumaha wae dia teh ngomong, mama apa tuh tadi ketika deep talk itu nyamperin dihipnotis mulanya mungkin ya sama bosnya. Mama tahu nggak Cina tadi teteh ngomong sama babah almarhum suami ya. Teteh ngomong sama babah, jadi yang di depan teteh tatapan matanya, gaya bicaranya persis pisan babah. Terus ada kenal, terus teteh kumaha? Teteh curhat, cenah ka eta teh, cenah ka babah teh, bilang dia babah. Teteh curhat, langsung ka babah teh. Curhat naon? Teteh curhat, mama teh galak, mama teh. Aduh, ini kata gitu nah, ngomongkeun urang. Galak kan ciri kasih sayang. Udah dia teh ngomong, jadi budak lagi dia teh ngomong ya. Gitu. Terus kalau teh ngomong cuma kata teh. Nah, dia kan keras biasanya, paling gengsi dia nangis. Gitu, dia tuh agak gitu, agak sabdi nih. Jadi saya pingin tenang gitu. Saya nggak ngomong, saya gini aja. Dia tuh meluk, nah seumur dia baru itu kali kedua dia meluk. Pelukan pertama ketika dia perpisahan MTS, pelukan kedua ya tadi malam kemarin malam dia ngomong bapak teh ngomong cina ka teteh cina mamah teh nyaah ka teteh, kadang-kadang omongan mamah teh cina tidak sesuai dengan keinginan teteh. Jadi dia teh ngaburu sendiri karena kata teh mamah teh cina capeknya cina ngurus anak, mamah tehnya single parent, dia teh sambil nangis. Nah teteh ya Allah alhamdulillah ya Allah terima kasih, panjang dia meluk saya. Kata saya tepuk udah istirahat istirahat sare ayo namanya udah besok kan besok teteh mau syuting karena dia sekolahnya mau bikin film film hal apa nah dia teh nurut dia istirahat tidur. Nah di sana saya Allah terima kasih gitu atas segalanya. Jadi apapun yang terjadi saya selalu bersyukur gitu, selalu bersyukur apapun itu. Ketika ada sesuatu yang menurut saya nggak enak, saya pun berdoa alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas segala sesuatu. Karena ketika ada sesuatu yang menurut saya nggak enak,
kita ucapkan terima kasih karena mungkin ada rencana lain yang Allah siapkan yang lebih baik gitu. Kalau saya astagfirullahaladzim Gusti kunaon atuh bertegar lupa tekan goreng teka api baik gitu nya, saya lebih baik ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Saya yakin ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan untuk saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi setelah tadi kita lakukan teknik mindfulness, teknik stop ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu silakan lakukan. Stop itu singkatan, S-nya dari kata stop itu sendiri. Hentikan semua aktivitas Bapak Ibu. Yang T-nya take the deep breath, tarik nafas dalam-dalam, tenang, masuk ke ini kosongkan, terus O-nya observe. Ibu Bapak ingat ini, terutama dua hal, acceptance and forgiveness itu harus senantiasa. Kita menerima apapun yang Allah berikan pada kita, amanahnya semuanya. Yang kedua, jangan lupa forgiveness, maafkan apapun yang orang lain lakukan pada kita, orang lain jahat pada kita, orang lain hina sama kita menurut kita, maafkan semuanya. Jadi di hati itu jangan ada beban, jangan. Gitu. Betul, nggak boleh ada iri, dengki, nggak boleh. Kita mah enjoy aja, ya Bapak Ibu. Teknik stop udah kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa dipraktekkan setiap saat di rumahnya mangga. Selanjutnya di sini kemarin nggak apa-apa, saya tidak siga nabur ada artis gitu. Jadi artis teh gadung nyanyi nya bios kami apa setiap sekolah dinyanyikan kok iya waktu pendampingan kedua pertama itu kok saya ke Hegarmana 2 ya Bu. Iya. Sasab kan Bu. Sasab salah jalan. Atau Gunung Sari, saya nanyanya kan naros Hegarmana, jadi kalau bulat beli itu dirinya, jadi menunjukkan salah. Tapi lah tidak apa-apa. Jadinya tidak manusiawi. Saya tidak manusiawi, mungkin ada sedikit mengeluh ya. Astagfirullahaladzim. Tapi akhirnya kenapa saya harus mengeluh gitu ya? Kalau kegunak sirahnya, ya udahlah ya pertolongan Allah datang. Akhirnya saya minta angka dan sebagainya. Setelah jadi mikir, itu setiap hari saya berangkat ke Cidol, pakai motor, nanjak mundur, kebayang eta perjalanannya. Indah sekali. Nah besoknya hari Jumat saya kan mau ke Hegarmana 1 ya Bu. Jadi biasanya naik motor tuh saya 80 gitu ya di kilometer ini hanya 40. Saya mikir bikin puisi di sana sambil jalan, tapi masih tetap di kanan kiri saya mobil. Terciptalah sebuah kata-kata itu saya nyanyikan hari ringan. Dan launching pertama itu di Hegarmana 1. Keserian. Itu ya Mas. Bila ada di warga Cidolong. Nyanyinya udah sering-sering ketutupan aku ya. Di Cidolong ku bertugas dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Setiap hari pergi tunggangi kuda besi dengan bahagia sepenuh hati. Besar jasamu untuk manusia, besar gunamu karena ilmu, berikan kedamaian dengan diiringi ketabahan. Gitu lagu namanya. Tinggal dimusikkan, nanti itu bisa ngamusik gitu. Nah, mari kita lihat satu persatu dari kata-kata. Bapak kurang terjelas buku. Saking terpesona. Dari nyanyinya. Iya. Jadi kita lihat poin-poinnya. Yang pertama tadi di Cidolong ku bertugas dampingi SD agar jadi sekolah berdaya. Nah, saya ingin tempat yang saya datangi itu lebih maju lagi, lebih hebat lagi, dan saya ingin kehadiran saya tuh enggak malah
membuat kerusakan atau memberikan madarat bagi sekolah ini. Saya ingin memberikan banyak manfaat gitu. Saya ingin kehadiran saya itu ditemani oleh para malaikat yang mengepakkan sayapnya demi kesejahteraan kemakmuran sekolah ini ya. Karena niat saya kan insya Allah bagus Bapak Ibu. Dan saya yakin para malaikat pun ikut mengaminkan keinginan saya ini ya. Amin. Itu saya ingin sekolah yang saya datangi itu bisa memiliki power, memiliki daya dalam berbagai hal gitu. Guru-gurunya, pokoknya warga sekolah semuanya rukun, tidak ada gontok-gontokan. Insya Allah enggak ya Bu Menteri? Ya, enggak, sementara alhamdulillah Ya. diikat dengan tali silaturahmi. Alhamdulillah. Itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya sambil kita refleksi kegiatan-kegiatan yang telah kita lewati bersama kemarin, ada FLS 2N, ada OSN, OOSN, Pentas PAI, dan itu rutin dilaksanakan setiap tahun. Mari kita belajar dari pengalaman yang sekarang untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang, tahun besok. Jadi jangan sampai kalau udah dapat piala kita dininabobokan dengan piala itu. Hanya kita santai, kita lihat gampang lah. SKS sistem kebut semalam, isuk digampang udah kalian deui. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Kita harus lihat konsernya Krisdayanti yang heboh, yang hebat, yang bisa dibilang sukses. Itu untuk ujug-ujug bisa gitu. Itu latihannya keras itu Krisdayanti. Dengan dia berlari, dengan berolahraga, olah vokal, terus dia latih akhirnya ketika performance-nya hanya 1 atau 2 jam bisa wah, latihannya bedul, cina mencek bahasa kasar bedul. Latihannya mah Masya Allah luar biasa, butuh keringat yang ekstra betul. Nah jadi kedah kumaha atuh kalau tahun ini misalkan aduh kita belum dapat juara nih di sini, kita usaha lagi lebih maksimal. Contoh nih Ibu Menteri dan semuanya, khususnya guru agama nih yang ikut pentas PAI, kan ada Pildacil tuh setiap tahun. Nah untuk ke kelas 3, kelas 4 dan kelas 5, setiap masuk ke kelas biasakan aja latih anak-anak kita mukodimah pidato. Jadi anak-anak, bapak atau ibu silakan buat aja mukodimah pidato. Ulah nepi ka eusina loba teuing. Mukodimah aja gitu. Betul, bubuka mimiti assalamualaikum, alhamdulillah alamin, ulah panjang ting lan kono, terus puji syukur, boleh yang terhormat sampai sana we. Nah bagi-bagi nu kelas 3 meureun ulah panjang teuing, Arabna we nepi ka ama bakdu we kelas 3 mah. 4 rada panjang. Kelas 4 rada panjang, kelas 5 meureun leuwih ti dinya. Dan ini latihkan setiap hari sebelum belajar. Untuk apa? Supaya lidah mereka fasih, terbiasa. Nah terus sesekali nanti kalau mereka udah bisa tanpa lihat teks, misalkan awal-awal mungkin dia sambil lihat teks gitu. Terus bulan berikutnya coba tanpa teks, yuk kita bareng sama bapak atau ibu guru ucapkan. Nah berikutnya pilih hari ini 3 orang sila tampil, silahkan kamu ucapkan di depan untuk melatih mental dia berani atau tidak gitu. Jadi kita jangan terlalu terpaku sama kurikulum di buku urut amat ya. Tapi mereka nggak ada loh life skillnya yang bisa dia praktekkan apa. Jadi kalau agama seperti itu, oh iya mereka minimal bisa itu gitu. Di samping pelajaran lain juga kita berikan. Jadi sebetulnya dengan kurikulum Merdeka itu bukan satu buku harus dibikin semua, tapi mereka tidak tahu apa-apa. Ada materi esensial yang penting yang harus sampai ke anak dan anak bisa ngerti, oh aku harus begini, aku harus bisa ini, aku harus bisa itu. Dan minimal Bapak Ibu saya nitip yang boleh guru apapun, boleh wali kelas atau guru mapel khusus, saya ingin anak-anak tanya terus rukun Islam ada berapa apa saja, rukun iman ada berapa apa saja. Karena saya ngeri gitu, banyak anak SMA pakai kerudung ditanya rukun Islam apa saja, blank nggak tahu. Ada. Astagfirullah, jadi ngeri gitu kan. Di kerudung kan dia, jadi kerudung hanya aksesoris saja tanpa ngerti
kerudung itu dia kan menandakan berarti dia muslim. Iya. Tapi rukun Islam tuh nyaho gitu. Saya sebetulnya di rumah membebaskan anak saya, silahkan kamu mau apapun menurut hobi kamu, mamah menitipnya rukun Islam contohnya sholat ulah katingali. Nah jadi minimal ketika mereka tahu rukun Islam apa saja, ada sholat berarti itu harus, karena itu sebagai orang Islam berarti itu sholat. Nah nantinya mereka kan punya kesadaran sendiri, jadi itu tolong ya, rukun Islam, rukun iman itu semua guru saya harap gitu bisa diomongkan, karena ketika nanti di padang mahsyar jauh ke padang mahsyar iya harusnya karena kita tuh akan diminta pertanggungjawabannya, iya. Saling mengingatkan. betul. Maneh guru SD negeri 3 Cilegon kunaon teu ngingetkeun budak ka akhiratan gitu. Jadi itu kan Ukur hariah dunia bener. ukur. Jadi Dunia. nanti ketika kita seimbang. betul Ibu, ketika kita sudah menyampaikan hal itu, insya Allah akan menjadi pahala atau timbangan amalan baik kita akan bertambah insya Allah. Kita harus yakin. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita itu tak akan luput dari dosa. Jadi semuanya, saya, Ibu Mantri, Bapak, ya semuanya di sini saya yakin setiap hari kita melakukan dosa. Baik anu disengaja atau napi nu henteu. Hanya jenis dosanya yang beda-beda gitu. Nu ieu mah meureun dosana karena salat, nu ieu mah dosana meureun sok nyinyir, nu ieu mah meureun dosana ngagosip. Jadi jenis dosa kita yang beda-beda. Jadi kita nggak boleh ngerasa aku yang paling soleh, yang paling solehah, aku yang paling pintar, aku yang paling pintar. Nggak ada. Kita semuanya pendosa kok, gitu ya. Jadi saya hanya ingin yuk kita geuing barudak berenya rukun Islam teh kieu, rukun iman teh kieu. Eta ceng-celengan buat kita semuanya, buat menambah amalan baik kita. Jadi supaya kurang loba melakukan amalan goreng tapi kebantu lah. Itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, karena tugas kita kan bukan hanya di dunia ya. Kita tujuan di dunia mah kan sekedar mampir doang. Kita mampir, kita kerja TKW beneran. Ya, kita jadi TKW ke Arab nyangan duit gitu, nyangan bekal, jang engke balik ke lembur urang teh lembur akhirat engke. Terus kalau ada yang nanya, Bapak Ibu hoyong ka surga atau ka neraka? Hoyong aya dina karidhoan Allah. Mantap. Kemana pun yang penting Allah ridho. Ya, jangan orang asup ke surga tapi Allah teu ridho, tidak nyaman. Kan yang kita nyari kenyamanan, keridhoan Allah itu bila membuat kita nyaman. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah tadi saya dengar kalau di Jelongkong 2 katanya ada wae anu bullying, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir ya hal seperti itu. Dan saya ini wajib menyampaikannya karena kemarin tentunya Bapak Ibu sering buka medsos kan, ada anak yang meninggal kan, yang dibakar ya hidup oleh temannya. Kita bercerita tentang hal itu ya. Di daerah mana pun saya lupa yang pasti bukan di Cidolog. Iya. Ada ke muka-muka Oke, ada di baik. Suami ceritakan oleh saya ya. Oke, daerahnya nanti mangga cari sendiri. Sepertinya bukan di Jawa Barat ya, di luar Jawa. Jadi ceritanya itu Ibu, bulan Februari 2024. Hari itu kepala sekolah ada di kantor, guru-guru lain ada di kelas. Nah, kelas 4 waktu itu bagian olahraga. Nah, inisiatif guru olahraga dan wali kelas 4, besok ada acara KKG ya di sini. Yuk kita keridkeun barudak sina bebersih lingkungan. Nah, itu jadi berdua itu guru olahraga dengan wali kelas 4. Akhirnya anak-anak kan resep sina bebersih itu walaupun ngan heureuy wudhunya nya lur we beunang guru nama cuek
ente. Tengah diri. Ini kelemahan mata sekolah kenapa kena karena gurunya ngangkat. Nah terus udah selesai sahur guru nate sampahnya bakar terus ngasih itu ya bilangnya mah minyak tanah udah lama tapi ada bilang juga itu bensin ya tarik ya ada warnanya katanya hijau ya biru kayak gitu. Nah jadi beren awalnya mah dia untuk sampah yang namanya anak-anak dia tuh apa lilingeran kita iseng nate sok kadang nggak mikir akan ada apa ayah hiji budak tukang dibully dan meureun budakna bisa jadi rada-rada kurang sedikit meureun gitu pas jadi dibanjurlah si eta budak bangor eta teh Kudu sok ngabuli kadang-kadang. karena awakna teh yang namanya bensin dekat api nyantok Iya. ya terbakar lah kakinya bajunya dia lari cewek ya dia 11 tahun kalau nggak salah anaknya 11 tahun dia lari ke toilet ternyata toiletnya tertutup. Dia lari ke kelas dan ke guru olahraga di pareman pakai bajunya dia gitu kaget kan terus sampai semua keluar termasuk kepala sekolah baru tahu setelah rame itu akhirnya dibawa ya ke klinik terdekat waktu itu dan memang lukanya itu luka bakar itu 80% parah kabarnya. Aduh, masya Allah, saya nggak bisa ngebayangin ya Allah itu seperti apa gitu ya luka bakar. Nah kemarin tanggalnya saya lupa, pokoknya bulan Mei 2024 dia meninggal dunia dalam kondisi gizi buruk. Jadi sejak kebakar itu kan asupan gizinya kurang karena mungkin susah nyuap atau gimana lah. Karena 80% kan luka bakarnya sampai dia mengalami gizi buruk meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, nah dari cerita ini bukan cerita sembarang cerita tapi ini kan kisah nyata. Ini tamparan buat kita mendidik anak, membiasakan hal-hal yang baik, membersihkan lingkungan itu bagus. Dengan anak gotong royong bagus, tapi tolong dampingi anak-anak. Apalagi ini berhubungannya dengan api gitu, bahaya kan? Api itu bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh. Takutnya kan anak-anak ayeuna mah apalan naon. Saya juga masih ingat waktu anak saya kecil TK, dia main di madrasah yang waktu itu saya belum selesai tapi udah di suhunan tapi acan di kacaan. Dia dudurukan di ruangan. Apinya tuh sampai ke atas, akhirnya hitam. Asapnya kan kena luhur. Nah udah apa namanya? Makanya mainnya anak-anak mencoba gitu. Nah makanya tolong ya ibu jangan sampai hal-hal buruk terjadi di SD Negeri 3 Jelengkong ini. Iya, jadi apapun yang kita lakukan harus senantiasa di bawah kontrol kita. Kalau saya lihat kesalahan yang dilakukan oleh 2 orang guru itu cukup fatal. Kenapa? Yang pertama, di sekolah itu ada pimpinan kepala sekolah. Kenapa ada ide tidak menyampaikan dulu kepada kepala sekolah? Harusnya sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, ketika ada ide ngomong dulu ke kepala. Karena waktu itu katanya kepala tidak tahu kalau ada acara itu. Jadi tidak berat untuk kepala sekolah. Iya, tidak berat. Karena tidak ada, tidak mengetahui. Karena kalau untuk kerja bakti biasanya kami suka bareng-bareng mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kata kepala sekolah. Kalau untuk hari ini ada kejadian ini saya tidak tahu bahwa akan ada acara bersih-bersih. Walaupun kepala sekolah juga kalau menurut saya bisa disalahkan kenapa atau tidak udah bernaon gitu. Tapi dalam hal ini memang tidak disalah, jadi antara salah dan benar. Tapi kita jangan SDM selamatkan diri masing-masing. Nah, kesalahan 2 orang guru tadi itu tidak minta izin dulu atasan di sana. Jadi yang di sini Bapak Ibu kalau punya ide-ide yang bagus, punya program, ngomong dulu, hargai keberadaan pimpinan di sini. Jangan merasa aing mah direktur di perusahaan ini, aing boga mobil nah, kepala sekolah. Aing boga wilayahnya, kepala sekolah mana. Gitu, jangan sampai seperti itu. Ketika di luar
oke seperti itu, kita wah kita hebat. Ketika ada di sekolah pimpinan kita ibu mantri, wah bu semangat. Ya jadi apapun harus izin dulu. Bapak ibu mau pergi kemana, ibu mantri harus tahu. Gitu. Karena apa? Dia tanggung jawabnya berat loh bu. Bukan hanya kedinasan, tapi juga nanti. Kita mah ngomongnya nanti deh, nanti untuk masa yang akan datang itu pertanggungjawaban nanti berat gitu. Karena setiap orang kan akan diminta pertanggungjawabannya untuk diri sendiri, untuk berbagai hal. Kamu jadi kepala sekolah, dia ditanya pertanggungjawabannya Kepada sebagai 56 siswa. betul ya, ditolong ya kalau punya ide, punya gagasan yang bagus ngomong dulu. Ketika ibu mantri mengiyahkan dengan catatan A, B, C, D, lakukan itu. Ketika ibu mantri tidak mengizinkan dan bapak ibu akhirnya api-api setuju kasih ibu di luar waktu, ayo goblok.